Pak PI. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah, bunda semuanya. Alhamdulillah kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap puji syukur kita, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan ribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan anak besar kita Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Minat dulu mati ila baik ayah bunda semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Amin. Di pagi hari ini kita akan mengadakan pertemuan atau gumit tentang sosialisasi acara tatap muka, yaitu ya insya Allah yang akan dilaksanakan nanti hari Senin. Jadi untuk pemaparannya, untuk mari kita sama-sama dengarkan langsung yang akan dipaparkan oleh Ibu Elis Mardiani. Dengan segala hormat, waktu dipersilahkan. Oke, Pak PI-nya di mute dulu. Oke, terima kasih kepada Pak PI yang sudah membuka acara rapat virtual untuk pembukaan pembelajaran tatap muka nanti hari Senin ya. Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya ayah bunda semuanya, hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi di acara yang kedua ya bun ya, setelah acara ta'aruf di awal pembelajaran. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di acara rapat virtual. Semoga nanti hari Senin untuk ananda yang sudah dijadwalkan di hari Senin, nanti kita bisa bertemu langsung ya sama ayah bunda. Amin. Nah, ayah bunda izinkan saya untuk menjelaskan ya ataupun menyampaikan bagaimana sih sistem nanti pembelajaran tatap muka di hari Senin. Baik, nanti di akhir pemaparan boleh jika ada dari ayah bunda yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan setelah saya memaparkan ya bun. Oke, terkait pembelajaran tatap muka, alhamdulillah ya bunda, kebijakan dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim sudah membolehkan pembelajaran atau tatap muka langsung di sekolah. Nah, ini dengan syarat daerah tersebut masuk dalam level 3. Nah, alhamdulillah untuk Kota Serang dari minggu kemarin ya bun ya. Nah, daerah kita sudah masuk dalam level 3. Nah, dalam arti alhamdulillah daerah kita di Kota Serang ini sudah diperbolehkan untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka namun secara terbatas. Nah, karena di sini ada garis besarnya terbatas, jadi untuk anak-anak yang ke sekolah ini kita batasi juga ya bun. Nah, di sini nanti akan kami pakai sistem 50% dari jumlah siswa. Nah, kalau kemarin saya sampaikan satu harinya 5 anak ya bun ya. Nah, 5 anak ke sekolah. Oke, suara saya kurang jelas ya bun ya. Apakah semuanya seperti itu bunda?
Khawatir nanti yang Iya saya. Bu, agak mendem suaranya. Oh gitu, mungkin kejauhan kali ya saya. Oke deh, nanti saya pakai headset dulu deh ya Bun ya, sebentar. Oke Bun, sebentar saya pakai headset. Nggak tahu. Hah? Stabil 4G. Oke, sekarang suara saya gimana ya Bun? Kalau misalnya nggak jelas, khawatir nanti informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Sudah jelas Bunda? Sudah ya Bun ya? Oke deh. Kalau sudah jelas, saya lanjut ya Bun ya. Nah, alhamdulillah kebijakan tatap muka ini kita ambil dari kebijakan langsung dari Bapak Menteri, dan alhamdulillah daerah kita ini termasuk zona yang masuk di level 3. Artinya kita sudah diizinkan penuh untuk melakukan tatap muka dalam cara terbatas atau secara terbatas. Nah, tadi saya lanjut untuk tatap muka, kemarin saya sampaikan hanya 5 anak ya Bun ya dalam satu hari. Nah, kemarin ada informasi terbaru dari dinas kota bahwa enggak, ini ya kebijakan yang 50% ya. Kenapa Bunda? Kenapa? Bisa dilanjut Bunda? Lanjut Bu. Oke Bun, dilanjut ya. Nah, kita adakan tatap muka ini 50% dari jumlah siswa. Jadi nanti Bunda, karena kita ingin anak-anak di kelas Umar ini adil ya Bun ya, tatap muka di sekolahnya. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan hari libur per minggunya Bun. Seperti hari minggu depan ada 2 hari libur. Nah, yaitu hari Selasa tanggal 17 Agustus itu tanggal merah ya Bun ya. Nah, itu hari libur pertama. Dan hari libur keduanya untuk KBM itu di hari Rabu. Dikarenakan hari Rabu itu nanti ada kegiatan PHBN, peringatan Hari Besar Nasional ya Bun ya, yaitu nanti kita akan memperingati 17 Agustus secara virtual, jadi tidak ada KBM. Nah, dalam satu minggu kan kita masuk 5 hari ya Bun ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena minggu depan itu liburnya 2 hari, maka kita atur untuk minggu depan itu hari efektifnya 3 hari, Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi dari 25 anak ini kita atur semuanya dibagi 3 Bunda, dibagi 3. Kalau kita bagi 2, nanti ada yang 2 kali masuk dan ada yang 1 kali. Nah, kalau misal seperti itu khawatir menimbulkan kecemburuan ya Bun ya, dijadikan kami bagi 3, 25 dibagi 3, nanti ada yang dapat 8, ada yang 9. Jadi nanti Senin 8 siswa, Kamis 8 siswa, Jumatnya 9 siswa, seperti itu. Untuk minggu depan. Nanti untuk sistem pembelajarannya pun kami selang-seling Bunda. Nah, karena di Bina Bangsa alhamdulillah rombel kelasnya ini cukup banyak ya Bun ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlah kelasnya banyak. Jadi kita bagi 1 minggu kelas 1, 2, dan 3. Jadi minggu depan ini yang masuk tatap muka itu kelas 1, 2, dan 3. Nanti minggu depannya lagi kelas 4, 5, dan 6. Jadi ketika kelas 4, 5, dan 6 ke sekolah, anak-anak kelas 1, 2, dan 3 itu seperti di awal daring Bunda ya. Jadi tidak setiap minggu anak-anak ke sekolah karena kami menghindari kerumunan yang crowded nantinya Bun ya. Soalnya alhamdulillah di Bina Bangsa ini bunda-bundanya semuanya memiliki fasilitas roda 4 ya Bun ya. Jadi kalau misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita jadikan full dalam 1 minggu itu
akan menimbulkan keramaian entah di luar sekolah ataupun di dalam untuk perputaran kendaraannya. Jadi karena ini adalah awal ya, semoga ini awal dan bisa berlanjut seterusnya. Jadi kita mensiasatinya seperti itu. Untuk minggu pertama itu hanya kelas 1, 2, dan 3. Jadi nanti minggu keduanya Ananda kembali lagi dengan daring 1 minggu. Nanti minggu depannya lagi tatap muka ke sekolah. Nah nanti jadi Bunda bisa menyimak jadwalnya itu per minggu ya Bun ya. Jadi kita tidak bisa mematenkan jadwal ini bisa dipakai setiap minggunya, tidak bisa karena kami menyesuaikan dengan hari libur. Oke itu. Nah di sini kami akan menjelaskan untuk kedatangan dan perpulangan. Untuk pembelajaran di sekolah itu dimulai dari jam 7.30 sampai jam 11. Nah, jadi nanti kedatangan itu dimulainya dari jam 7 ya Bunda ya. Dari jam 7 sampai jam 7.30. Jadi diusahakan anak-anak ini datang sebelum jam 7.30. Karena ibu guru dan bapak guru ini standby di lapangan menunggu Ananda itu dari jam 7 sampai jam 7.30 Bunda. Nanti setelah jam 7.30 kami semuanya sudah masuk ke kelas. Ya, jadi ketika ada anak yang terlambat, misalnya datangnya lewat dari jam 7.30. Nah, karena Dewan Guru semuanya sudah masuk kelas, kami minta mengabarkan kepada gurunya, misalnya Bu Guru, punten hari ini saya telat. Nah, baru bisa kita jemput. Karena kenapa? Wali murid atau Bunda semuanya atau ayah yang mengantarkan tidak bisa langsung mengantarkan ke kelas ya Bun ya. Jadi anak-anak sekarang semoga ya anak-anak kelas Umar nih hebat-hebat, kemarin juga di daring udah pada bisa mandiri. Nah nanti sistem mengantarkannya seperti drive-thru gitu Bun. Ya jadi ayah bunda hanya menurunkan Ananda, jadi kami yang menjemput Bu Elis dan Pak PI ke depan pintu, jadi bunda tidak ikut turun ya. Jadi kalau misalnya ayah bunda ingin cium anaknya sebelum berangkat sekolah ataupun pengen foto bersama ketika anaknya hari pertama tatap muka, itu bisa dilakukan ketika di rumah ya Bun ya. Kalau misalnya berlama-lama Bunda di sekolah ataupun ikut turun, itu kan pasti mobil atau kendaraan terparkir ya Bun ya di sekolah, dan nanti bisa membuat kemacetan untuk kendaraan yang lain yang ingin lewat ya Bun ya, karena kita sistemnya nanti muter. Nanti kita kirimkan video untuk Bunda melihat bagaimana cara mengantarkan Ananda ke sekolah. Jadi nanti Bunda tidak ikut turun. Kalaupun ikut turun nantinya lama ya Bunda. Ada yang anaknya pengen diantar ataupun nanti biasanya pengalaman kita ada yang anaknya sudah kuat misalnya Bun ya, udah turun, udah hebat gitu misalnya, udah ikut Bu Guru, ngeliat temen yang lainnya dianterin sampai kelas, dianya jadi keikutan pengen. Nah jadi biar semuanya anak ini merasakan hal yang sama, diantarkan sama bundanya sampai depan gerbang saja gitu ya, depan gedung. Jadi nanti anak-anak semuanya juga sama bunda sudah sudah diberitahu gitu, maksudnya ke sekolah ini bunda hanya bisa mengantarkan sampai depan gedung saja, tidak bisa mengantarkan sampai depan kelas ya Bun ya. Itu untuk kedatangan. Iya, demi prokes ya Bun ya, kalau misalnya bundanya nganterin sampai depan kelas kan ya, terus nanti ketemu sama bunda yang lain, namanya juga ibu-ibu biasanya ya Bun ya, ngobrol, kenalan segala macam, nanti bisa ramai gitu tuh Bun ya. Kalau misalnya 1-2 sih mungkin masih bisa, kalau misal semuanya pasti pengen tuh Bun dari kelas 1, 2, 3, apalagi yang bundanya udah kenal ya, temu kangen gitu tuh Bun. Boleh deh temu kangen nanti, tapi tidak di lingkungan sekolah ya Bun ya. Oke deh. Itu untuk kedatangan, semoga ayah bunda semuanya bisa memahaminya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas boleh ditanyakan. Dilanjut untuk pembelajaran di kelas nih Bun. Satu hari itu kita kalau untuk pembelajaran ada 2 pelajaran ya Bun ya. Bisa itu tematik, bisa itu PAI ataupun pelajaran yang lainnya. Nah nanti insya Allah semoga ini sistem ini bisa kami laksanakan dengan baik. Jadi
anak-anak yang tidak mendapatkan jadwal tatap muka di sekolah, insya Allah bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru secara Google Meeting, Gumit. Jadi misalnya di kelas Ibu Eli sedang mengajarkan tematik ya. Nah kan Pak PI ini sedang tidak mengajar. Nah jadi Pak PI menghandle pelajaran lain. Misalnya hari Senin pelajaran PAI dan akidah akhlak. Kebetulan tematik dipegang saya, akidah akhlak dipegang Pak PI. Jadi ketika saya mengajar di kelas tematik, nah Pak PI mengajar akidah akhlak untuk siswa yang ada di rumah. Nah jadi walaupun sedang di rumah daring, tapi tetap pembelajaran Google Meet itu berlangsung. Jadi kita itu tadinya mau menerapkan sistemnya video pembelajaran. Karena anak kelas 1 ya Bun ya, kalau misalnya video pembelajaran pasti PR juga buat Bunda untuk menyampaikan kembali gitu ya. Karena anak ini kalau misalnya tidak dijelaskan secara langsung mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa ya Bun ya. Nah jadi ketika Bu Elis mengajarkan di kelas untuk yang tatap muka ini tematik, Pak PI yang mengajarkan pelajaran lain untuk di Google Meeting. Begitupun nanti bergantian di pembelajaran kedua. Ketika Pak PI mengajarkan pembelajaran di kelas secara tatap muka, nanti Bu Elis yang menghandle Google Meeting secara daring untuk murid-murid Bu Guru yang ada di rumah ya Bun ya. Jadi semuanya bisa berjalan belajar ya bersama, walaupun di kelas, di rumah semuanya belajar. Oke, itu. Nah, di sini saya akan memaparkan untuk pembelajaran yang di sekolah ya Bun ya. Nah, untuk yang di sekolah dari jam 7 sampai jam 7.30 itu kedatangan. Nah, jadi kedatangan itu kami tunggu sampai jam 7.30 yang di lapangan itu ya Bun ya. Nah dilanjut dari jam 7.30 sampai jam 8 itu kita adakan pelajaran BTQ. Nah BTQ ini kami ambil di awal pembelajaran sebelum pelajaran-pelajaran yang lainnya. Jadi BTQ dulu, ngaji Al-Quran dulu. Setelah BTQ kita akan adakan tentir bacaan-bacaan sholat, khususnya sholat duha dulu ya Bun ya, yang nanti insya Allah kalau misalnya keadaannya lebih baik kita akan lakukan praktek sholat. Tapi untuk sekarang praktek sholatnya belum, jadi kita hanya tentir bacaan-bacaan sholatnya saja. Insya Allah ini adalah keunggulan dari sekolah kami ya Bunda, SDIT Bina Bangsa. Semoga ini bisa kami pertahankan. Jadi anak kelas 1 khususnya sudah bisa melaksanakan sholat secara mandiri. Semoga dengan tatap muka ini kita bisa maksimalkan ya Bun ya, amin. Jadi nanti dari jam 7.30 itu sampai jam 8 kegiatannya BTQ dan tentir bacaan sholat. Lanjut, dari jam 8 sampai jam 9 itu pelajaran tematik yang tadi saya sampaikan. Ketika saya ngajar di kelas berarti Pak PI mengajarkan Gumit, melalui Gumit. Lanjut dari jam 9 sampai jam 9.30 ini istirahat. Nah di waktu istirahat ini ayah bunda kami harapkan menyiapkan ya Bun ya bekal untuk Ananda, bisa minum air putih atau misalnya susu, terus bisa snack-snack karena pasti abis belajar itu lapar ya Bun ya. Jadi kita diberikan waktu istirahat 30 menit. Nah, di waktu istirahat ini kita selingkan calistung untuk Ananda yang belum lancar membaca ya, masih tahap mengeja. Jadi kita maksimalkan di waktu istirahat. Jadi misalnya bergantian absen 1 membaca tentir satu-satu sama Ibu Elis. Nah yang lainnya boleh sambil menunggu, sambil makan snack, sambil minum gitu ya Bun ya. Jadi istirahatnya juga masih produktif, masih baca. Jadi nggak bebas banget. Dan waktu istirahatnya ini kita tidak perbolehkan anak-anak untuk keluar kelas. Makanya itu agar anak-anak tidak bosan di kelas, dibekalkan makanan agar nanti bisa mengisi kembali tenaga ya Bun ya. Lumayan sampai jam 11 soalnya belajarnya. Oke, jadi di waktu istirahat nanti Bunda bisa dari rumah menyiapkan bekal untuk Ananda. Yang paling penting sih minum ya Bun ya. Soalnya
kita di sekolah ini hanya menyediakan isi ulangnya saja Bun. Jadi nanti untuk air galon insya Allah ada di kelas. Jadi kalau misalnya mau membekalkan minum dengan botol minum yang ukurannya kecil masih bisa diisi di sekolah. Jadi kalau misalnya terlalu besar kan berat tuh ya anaknya ya Bun ya. Jadi yang kecil juga bisa nanti diisi ulang di sekolah. Ada di masing-masing kelas. Lanjut, setelah istirahat ini masuk ke pembelajaran kedua, bisa pelajaran PAI atau pelajaran bidang yang lainnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, Jawa Banten, pelajaran-pelajaran lainnya dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Nah, itu pelajaran yang kedua. Untuk 10.30 karena kita pulangnya jam 11 ya Bun ya. Beres pembelajaran itu jam 10.30, masih ada sisa 30 menit. Nah, akan kita isi dengan tahsin, yaitu pemberian ayat. Jadi nanti anak-anak diajak oleh bu gurunya di kelas membaca memurojaah Bunda. Dari surat An-Nas, karena target untuk kelas 1 itu dari bacaan surat An-Nas sampai Ad-Duha. Biasanya anak-anak ini kalau misalnya diajak membaca Al-Quran bersama-sama tanpa disadari, walaupun mereka tidak merasa menghafal, tapi biasanya nanti hafal dengan sendirinya karena bacaannya bersama-sama ya Bun ya. Jadi semoga nanti di tahsin sepulang sekolah ini pembiasaan ayat bisa membiasakan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Biasanya nanti cepat anak-anak kalau misal bareng-bareng sama temannya karena semangat ya Bun ya. Jadi nanti di jam terakhir itu perpulangan anak-anak diajarkan untuk tahsin. Itu kegiatan nanti anak-anak di sekolah untuk yang tatap muka. Untuk yang di rumah, yang daring hanya diisi dengan Google Meet. Nah, Google Meet ini yang tadi kalau misalnya di sekolahnya belajarnya tematik sama akidah akhlak, berarti yang di rumah itu juga belajarnya tematik dan akidah akhlak secara Google Meet ya Bun ya. Nah, nanti untuk BTQ karena ketika daring juga anak-anak mendapatkan pembelajarannya dalam 1 minggu sekali, jadi kita cukupkan nanti ketika anak tatap muka di sekolah, jadi BTQ-nya langsung di sekolah ya. Jadi nanti untuk anak yang daring di rumah siangnya tidak ada video call sama bu guru untuk BTQ, karena nanti pengambilan BTQ-nya secara langsung di sekolah ketika tatap muka. Jadi kalau misalnya takutnya anaknya nungguin misalnya hari ini mau BTQ, nah nanti bisa disampaikan BTQ-nya nanti secara langsung bersama ibu guru di sekolah. Jadi kalau misalnya anaknya ada jadwal tatap muka ke sekolah, itu buku BTQ selalu dibawa ya Bun ya. Buku BTQ-nya semuanya sudah dapat kan ya Bun ya, yang warna hijau jilid 1. Nah, buku kontrolnya kalau misalnya ayah bunda sudah dapat buku kontrol BTQ itu yang kecil, yang kayak buku tabungan. Nah, itu juga dibawa ya Bun ya. Jadi nanti kita bisa tuliskan di situ secara langsung, misalnya di sekolah ini kakak, misalnya saya contohkan ya Bun ya, misalnya kakak Endru mengajinya hari ini halaman 4. Nah, di situ nanti saya tulis sudah mengaji halaman 4, apakah lanjut atau ulang, nanti di situ saya tulis. Nah, itu untuk BTQ. Saya lanjut untuk informasi yang lainnya. Untuk alhamdulillah ya, di kelas Umar ini dari 25 siswa semuanya menyetujui kedatangan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, karena di sini situasinya masih pandemi ya Bun ya. Nah, nanti untuk ayah bunda mohon keterbukaannya ya Bun ya. Apabila misalnya khawatir ada dari kedua orang tua, misalnya bu guru punten saya masih isoman gitu. Nah, untuk menjaga keselamatan bersama, misalnya walaupun dalam keadaan anak ini sehat ya Bun ya dan dinyatakan negatif, nanti bisa komunikasikan ke kami agar kami juga bisa apa ya istilahnya tuh jaga-jaga ya Bun ya, demi keselamatan bersama. Jadi kalau misalnya ada gejala, anaknya masih sakit atau panas, kan di sekolah juga sebenarnya kita suhu ya Bun ya. Jadi nanti kita akan ketatkan di depan sebelum masuk sekolah ini cek suhu
khawatir kayak tahun kemarin ada bun ya, anaknya ini semangat sekali tapi sedang demam, suhunya itu dia 38. Nah, ibu guru menganjurkan untuk pulang karena kondisi badannya ini sedang sakit, tapi memang anaknya semangat. Nah, anaknya ini kan nangis ya bun ya, namanya anak kecil nangis, udah semangat ke sekolah. Jadi kalau bisa nanti dari rumahnya saja dinasehatin sama bunda. Kalau misalnya ada ya bun ya kondisi seperti ini, jangan sampai nanti sudah sampai di sekolah kami anjurkan untuk pulang. Kasihan nanti ke anaknya ya bun ya, dia udah nyampe sekolah kok saya disuruh pulang gitu ya bun ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ananda yang sedang sakit atau sedang panas, jadi nanti bisa dari rumahnya saja, tidak berangkat dulu ya bun ya. Jangan sampai seperti itu lagi, karena dari kami Dewan Guru nggak tega bun kalau misalnya udah nyampe sekolah kita suruh pulang, anaknya udah pengen ketemu sama teman-teman kayak gitu ya. Nah, itu untuk keselamatan bersama dari segi kesehatan. Dilanjut di sini. Untuk ananda, kemarin sih Bu Guru lihat ada beberapa yang sudah pakai seragam. Ada kemungkinan dari seragam punya kakaknya atau bagaimana gitu ya, karena kelas 1 ini semuanya belum mendapatkan seragam ya bun ya. Nah, karena belum dapat seragam juga, memang untuk kelas 2 dan kelas 3 juga yang sudah punya seragam tidak dianjurkan untuk memakai seragam dulu selama 2 minggu ini. Jadi nanti ke sekolahnya memakai pakaian sopan, boleh, maksudnya enggak muslim juga ya bun ya, untuk yang laki-laki, enggak maksudnya koko atau seragam-seragam muslim. Nah, enggak apa-apa pakai celana panjang dan kemeja. Pokoknya rapih ya bun ya, tidak pakai celana pendek. Nah, untuk yang putri atau yang perempuan, yang pasti pakai kerudung dan baju panjang. Jadi dibebaskan untuk seragam, yang penting sopan. Nah, itu untuk seragam ananda. Nah, di sini nanti kalau misalnya ada yang biasanya ada dari bunda-bunda yang mau mengantarkan ananda sebelum jam 7 ataupun misalnya sekalian berangkat ke kantor. Biasanya banyak dari ayah bunda yang seperti itu. Bu Guru, saya mau antar anak saya berbarengan dengan ke kantor, jadi saya nggak bisa jam 7, sebelum jam 7 saya udah ke sekolah misalnya gitu ya bun ya. Khawatir saya juga belum datang gitu ya, karena kan saya juga batas maksimalnya jam 7, takutnya saya belum datang, nanti kabarin kalau misal ada situasi seperti itu ya bun ya. Misalnya bundanya mau berangkatnya pagi, nah nanti bisa disampaikan ke Bu Guru. Pokoknya kalau misal ada sesuatu bisa komunikasikan ke kami, biar kaminya nanti bisa mengatasinya. Jadi kalau misalnya saya agak siang, berarti saya harus pagi tuh pas hari itunya gitu ya bun ya. Nah iya, itu untuk kedatangan ananda. Sudah, hanya itu aja. Nanti selebihnya tanya jawab ya bun ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Kita langsung saja punya langsung kita buka pertanyaan. Siapa tahu dari pemaparan tadi ayah kita yang paham rencana kayak gimana, silakan buka pertanyaannya bagi ayah dan kita. Mangga. Bu mau bertanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dias. Kalau sistem penjemputannya gimana Bu? Oke, saya jawab ya bun ya. Untuk sistem penjemputan, karena di sini kita pembelajaran tatap mukanya di sekolah sampai jam 11 ya bun ya. Nanti sistem penjemputannya di tempat biasa bunda, di koridor. Nah, sistem penjemputannya pun nanti bunda langsung ke koridor, nanti kita berbaris per kelas bunda. Jadi nanti dijemput dan langsung masuk ke mobil. Jadi seperti itu. Jadi nanti jam 11 itu pasti kita sudah berbaris di koridor itu di depan kantor kepala sekolah. Nah, nanti jika bunda sudah ada di sekolah langsung menjemput anaknya. Jadi misalnya bunda langsung lihat tuh, oh iya itu barisannya Bu Elis, berarti nanti itu anak saya ada di barisan itu gitu tuh bun ya. Jadi nanti langsung jemput anaknya, langsung pulang deh gitu tuh bun.
Jadi jadi anak-anak ini berbaris di koridor menunggu ayah bundanya menjemput. Iya Bu. Ada lagi? Silakan Bu. Iya, Bagian Bu. ada dari Bunda. Untuk hal-hal yang masih belum jelas boleh ditanyakan. Oh iya Bunda, mohon maaf saya ada yang mau disampaikan. Ini buku tematik 1A kan sudah selesai ya Bun ya, sudah beres. Nah kemarin itu ada tugas di subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Kebetulan bukunya juga belum sampai ya. Dan kemarin Ananda juga mengerjakannya di hasil printan Bunda. Nah nanti bisa disalin di buku paketnya. Kan kemarin tuh misalnya ada soal yang masih keliru. Misalnya Bunda mengira hanya pilih salah satu ya, ternyata diperbolehkan sama ibu guru memilih semuanya karena di situ cantrang hal yang baik, jadi bisa semuanya ya Bun ya. Nah itu bisa diperbaiki di buku tematiknya, dan nanti ketika Ananda mendapatkan jadwal tatap muka, buku tematiknya Bu Guru akan nilai langsung di buku paketnya Bun. Jadi nanti disalin ya Bun ya, untuk tugas yang subtema 1, 2, dan 3 dan 4 yang di tema 1A. Iya, itu untuk tematik 1A. Alhamdulillah kemarin juga semuanya sudah mengikuti ulangan dan mendapatkan nilai yang baik semuanya. Nah, untuk nanti hari Senin kita mulai di tematik 1B ya Bun ya. Jadi nanti yang dapat jadwal hari Senin bawa buku tematiknya 1B. Iya, itu informasi tambahannya. Kenapa? Kak, iya, kalau 1A Bunda untuk materi sudah disampaikan semuanya sama kami melalui Google Meet, karena kemarin memang belum dapat bukunya, jadi untuk latihannya tidak menyeluruh kami sampaikan. Iya, nanti insya Allah untuk di tema 1B kami pakai bukunya, karena kemarin kalau misalnya kita ajak untuk mengerjakan pun bukunya belum ada ya Bun ya. Dan kalau anak-anak diajak untuk menulis ulang atau menyalin itu membutuhkan waktu lama, jadi kami tidak bisa maksimalkan untuk buku tematik 1A-nya. Jadi nanti insya Allah kami maksimalkan di tematik 1B. Untuk buku kontrol BT saya doang yang belum dapat atau semuanya juga belum dapat? Oh gitu, nggak tahu nih untuk Bunda yang lain dapat nggak? Oh enggak, berarti untuk tahun ini mungkin buku kontrol nggak ada ya. Saya kira ada tuh, biasanya kan tiap tahun ada ya Bun ya. Iya, berarti nanti catatannya hanya ada di Bu Guru untuk batasan BTQ. Kontrol nggak ada Bu. Oh tahun kemarin nggak ada, oh berarti masa daring ini buku kontrolnya nggak ada ya Bun ya? Ya sempat dihilangkan pada saat berbicara dengan Bapak Kepala kemarin. Oh gitu. Untuk mengurangi biaya buku tersebut ya terlalu besar ya. Oh gitu, iya. Oke deh. Itu jadi kurangi Iya. yang kurang perlu. Oke deh, terima kasih ya Bunda untuk tambahan informasinya. Jadi nanti batasannya hanya ada di catatan Ibu Guru aja ya Bun ya, untuk batasannya. Nanti boleh Bunda kalau misalnya membutuhkan informasi anak saya sampai halaman berapa, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Guru. Ada lagi? Ya, assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Izin tanya ya. Iya. Iya. Untuk minggu depan itu yang perlu dibawa berarti buku tematik 1A, 1B, Iya. juga buku buku. Selain itu apa lagi ya Pak? Oh ya, kalau untuk buku yang lainnya nanti kami menyusul ya Bun ya. Soalnya untuk jadwal karena setiap minggunya itu berubah, jadi nanti akan kami sampaikan setelah Gumit ini. Iya Bun, untuk jadwal pembelajarannya. Jadi untuk pelajaran tambahannya selain tematik itu. Ini apa perlu disiapkan untuk buku tulisnya Bu? Dan untuk buku tulis apa harus per mata pelajaran terpisah gitu? Oh iya, kalau buku tulis sih sebenarnya
satu juga kayaknya cukup ya Bun ya kalau misalnya lagi daring kayak gini mah, soalnya dari tematik pun kita akan maksimalkannya di buku paket Bunda, dan pelajaran PAI juga biasanya latihan-latihannya langsung di buku paket. Jadi paling untuk kelas 1 kan hanya belajar menulis ya, jadi kayaknya untuk sekarang satu aja cukup Bun, biar nanti anak juga nggak terlalu berat membawa tasnya. Iya betul. Iya. Untuk peralatan tulisnya cukup pensil penghapus ya Bu ya? Iya, pensil, penghapus, dan serutan Bun. Dikhawatirkan pensilnya patah dan tidak minjem juga. Jadi nanti misalnya nggak ada interaksi terlalu banyak ya Bun ya, dengan meminjam-minjam alat kepada teman. Untuk pensil warna tidak perlu ya Bu ya? Kalau pensil warna nanti bisa kami informasikan lebih lanjut ya Bun ya. Takutnya nanti di pelajaran SBDP. Tapi kalau misalnya untuk tiap harinya tidak. Iya Bun. Maaf satu lagi nih. Iya Bunda boleh. Untuk sepatunya apa harus seragam warna hitam atau boleh bebas Bu kalau untuk kelas 1? Oke. Kalau sepatu bebas Bunda, boleh pakai sendal yang tali itu boleh. Jadi yang penting mah kayak kita berangkat les gitu ya Bun ya. Nah, jadi pakaiannya rapi, pakai kaos kaki, tapi boleh pakai sepatu atau mau pakai sendal tali. Iya. Baik Ibu. Iya, sama-sama Bunda. Untuk Bunda yang lainnya boleh menanyakan hal-hal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa ini yang aktif nih mikrofonnya? Dari Mama Kahla. Oh iya, Mama Kahla, mangga Bunda. Ini Bu untuk menanyakan masalah seragam. Kan hari ini ada pengambilan seragam. Iya. Kebetulan saya juga baru ngambil. Itu tetap pakai baju seragam keputusannya ya Bu, karena hari ini kan udah dijadwalkan untuk pengambilan seragamnya. Oke, terima kasih Bunda. Nah, karena di sini kita awal ya Bun ya, awal dari pembelajaran tatap muka, dianjurkannya dari yayasan untuk memakai baju bebas dulu Bunda. Nah, karena kita lagi membaca situasi dulu, ya. Karena pemerintah pun baru mengeluarkan anjuran untuk tatap muka. Untuk SDIT yang lain sih mungkin Bunda juga sudah tahu ya Bun ya, sudah berlangsung dalam 1 minggu ini. Nah, kita ini baru melangsungkan minggu kedua kalau misalnya terhitung dari surat edarannya Bapak Menteri. Nah, karena ini di sini awalan ya, jadi kita memakai baju bebas dulu. Dari ibu gurunya pun masih memakai baju bebas Muslim, jadi belum memakai seragam sekolah Bunda. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bundanya Afia, iya, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Bapak. Iya. Tadi ada telat ya. Iya Bun, iya Ayah, salah. Hasil dari ini nanti bisa di-share ya, maksudnya hasil dari kesempatan ini, gitu, maksudnya ada poin-poinnya lah yang ini. Oh gitu. Saya yang telat tuh bisa Iya. mendapatkan. Oke Ayah, kebetulan ini tadi dari awal mulai ya Ayah sudah saya coba rekam layar. Nah semoga ini hasil rekam layarnya juga bagus. Nah kalau misalnya Ayah mau melihat dari awal bisa nanti saya upload di YouTube. Nah untuk poin-poinnya nanti bisa saya sampaikan di grup nanti untuk poin-poin pentingnya Ayah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda Afia ya? Iya Bun, Iya, mangga Bun. praktek sholat duha itu anak-anak hanya duduk di tempat Iya. atau praktek menggunakan sejadah, menggunakan mukena Ya, seperti itu atau bagaimana? iya. Untuk praktek ibadah, karena di sini kita tentirnya hanya bacaan-bacaan sholatnya ya Bun ya. Karena di awal memang instruksinya tidak boleh banyak aktivitas fisik di sekolah. Nah jadi untuk sholat duha kita biasakannya di bacaan sholatnya dulu.
Nah, biar anak-anak terbiasa takbiratul ihram, tahiyat akhir, duduk di antara dua sujud, semua bacaan-bacaannya kami lancarkan dulu untuk anak-anak. Nanti setelah bacaan itu bisa, nanti kalau misal memang situasinya sudah memperbolehkan aktivitas fisik di dalam sekolah, ya mungkin bertahap kali ya Bun ya. Sekarang baru diperbolehkan tatap muka, nanti jika situasinya semakin membaik dan memang dipantau tidak ada masalah yang timbul setelah pembelajaran ini gitu ya. Jadi nanti mungkin meningkat ya Bun ya, diperbolehkan. Jadi kita sekarang hanya tentir untuk bacaan sholatnya saja. Oke, baik Bun. Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Tala. Iya Bun. Kan pembelajaran di sekolah sama di rumah Iya. itu dalam satu hari Iya Bun. anak itu punya jadwal yang sama Iya. atau berbeda. Kalau jadwal sama Bunda. Sama. Terus kalau untuk yang misalnya begini, hari ini ada pelajaran bahasa Inggris, ada yang di sekolah, di rumah kan? Iya Bunda. Itu gimana? Oh iya, mungkin Bundanya tadi baru bergabung ya Bun ya. Jadi untuk pembelajaran kalau yang di sekolah bahasa Inggrisnya langsung bersama Bu Guru Ati atau guru bidangnya langsung. Kalau misalnya di rumah nanti bersama Bu Atinya melalui Google Meet. Nah, jadi kalau misalnya Bu Ati ngajar di kelasnya jam pertama, nanti yang di rumah, yang daring, itu belajarnya di jam kedua bahasa Inggrisnya. Oh, jadi nanti ada penyesuaian jam juga ya? Iya, jadi nanti jadwal anak yang tatap muka ke sekolah dengan jadwal yang di rumah itu sebenarnya sama, hanya jamnya yang berbeda Bunda. Kalau misalnya yang di sekolahnya di jam pertama, berarti nanti yang di rumahnya dapat Google Meet-nya yang di jam kedua, nanti tukeran. Yang di sekolahnya di jam kedua, berarti nanti di Google Meet-nya jam pertama yang di rumah. Iya. Kalau ini nanti pasti bunda-bunda kalau yang punya anak di kelas tinggi ya Bun ya, misalnya di kelas 1 Umar nih punya kakak di Bina Bangsa di kelas 4, 5 ataupun 6. Ini sistemnya pasti nanti berbeda Bunda, karena kelas rendah dan kelas tinggi ini tidak bisa disamakan. Sepertinya tadi sih di hasil rapat itu di kelas tinggi mah, jadi ibu guru yang sedang mengajar di kelas itu langsung live streaming sama murid-murid yang ada di rumah. Kalau misalnya kelas 1 pakai cara live streaming, bisa-bisa yang di rumahnya ngobrol di Gumit, nanti bu gurunya keder Bun. Iya, ngurusin yang di kelas, terus nanti yang di Gumitnya ngobrol-ngobrol, bu gurunya sibuk. Jadi kalau untuk yang di kelas 1 kita pakai caranya seperti ini, biar yang di rumahnya maksimal, yang di sekolahnya juga maksimal. Iya. Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Bunda yang lain? Boleh nih, ada bunda-bundanya. Banyak nih, lumayan hari ini. API mau nanya. Oke, dari bunda yang lain apakah ada yang mau bertanya? Iya. Insya Allah semoga semuanya aman-aman ya Bun ya. Amin. Nanti anak-anak dari rumah sudah memakai masker ya Bun ya. Memakai masker. Nah sebenarnya sih anjuran dari pemerintahnya itu memakai maskernya 2 lapis. Tapi kalau misalnya anak-anak sepertinya tidak betah ya Bun ya untuk 2 lapis itu. Karena kemarin-kemarin sih yang saya lihat anak-anak memakai 1 masker aja udah alhamdulillah waktu pas tatap muka tahun kemarin itu sebelum kenaikan kelas. Jadi banyak anak yang memang sulit untuk dikondisikan memakai masker karena kalau udah sampai kelas katanya capek, ngap.
Iya, jadi semoga dengan satu masker juga sudah cukup gitu tuh. Iya, kalau misalnya dari ayah bunda sudah cukup, nanti bisa kita cukupkan ya bunda rapat virtual hari ini. Gimana? Apakah? Iya, lagi, Bu. boleh bunda. Bu, kalau anak-anak itu biasanya dibawain baju ganti nggak, Bu ya? Oh iya, kalau baju ganti ini sebenarnya kondisional ya bun ya. Kalau biasanya sih bundanya sudah mengerti. Waktu pas saya pegang kelas 1, Bu Guru, anak saya ini kalau misalnya mau pipis kadang suka malu kalau sama orang yang baru misalnya gitu. Dulu sih saya waktu pas kelas 1 megang kelas 1 ada anak yang diem aja, ternyata dia itu lagi BAK bun di kursinya dan di bawahnya sudah basah. Nah itu mungkin yang karakter seperti itu ya bun ya, pemalu dan memang untuk mengungkapkannya itu agak segan gitu. Nah jadi kalau misalnya memang ada yang seperti itu boleh dibekalkan bun. Jadi dari bundanya sendiri sudah, Bu Guru saya bekalkan baju, khawatir terjadi hal-hal yang saya ceritakan, misalnya dia udah ceritain dulu ke saya bun gitu. Jadi boleh dititipkan gitu bunda. Kalau misalnya memang anaknya sudah bisa mandiri ke kamar mandi pun nanti kami antar bunda. Untuk anak-anak pasti masih belum berani ya ke kamar mandi sendiri karena hari pertama misalnya belum tahu situasi sekolah. Nah itu nanti diantarkan. Tapi kalau misalnya ada anak yang pemalu banget untuk mengungkapkan izin dan misalnya izin ke kamar mandi karena malu sama temennya atau gimana, nah nanti bisa dibekalkan celana ya bun ya. Berarti ini aja Bu ya, nanti dibekalin terus nanti disimpan di lokernya gitu ya Bu ya? Bisa seperti itu, tapi nanti kalau misalnya disimpan di loker bunda, karena kan anaknya ini ke sekolahnya 2 minggu sekali ya, khawatir terlalu lama bunda di sekolahnya nanti bajunya. Oh enggak. Iya. Masih banyak yang lain. Oh gitu, oke deh nggak apa-apa kalau misalnya memang seperti itu bunda. Ya makasih ya Bu. Iya sama-sama bunda. Oke bunda. Minggu depan jumlah anaknya per kelasnya akan beda lagi gitu. Iya bunda. Jadi kita dibaginya cuma bagi 3. Kalau minggu depan iya 3. Jadi ada yang 8, ada yang 9. Nah, untuk iya saya mau menyampaikan lagi ada informasi tambahan lupa nih. Kalau misalnya yang full ya bun ya, yang full 5 hari dalam 1 minggu tidak ada hari libur, itu sistemnya hari Senin kelompok 1 yang jumlahnya 12, hari Selasa kelompok 2 yang jumlahnya 13. Nah, sisa kita 3 hari ya bun ya. Nah dari 3 hari ini karena jatah misalnya gitu ya, jatah anak 1 minggu itu 2 kali. Nah untuk yang sisa 3 hari ini kita bagi 3 dari 25 seperti itu. Rabunya 8, Kamisnya 8, Jumatnya 9. Jadi biar anak semuanya sama dalam 1 minggu itu 2 kali masuk. Jadi kalau misalnya kita aturnya Senin 12, Rabu 13, nanti Kamisnya 12, Rabunya 13, nanti ada yang seminggu 3 kali, ada yang 2 kali gitu ya. Karena takutnya lagi gitu ya bunda kecemburuan sosial. Nah jadi kita aturnya seadil mungkin. Jadi Senin Selasa kelompok 1, kelompok 2, nanti Rabu, Kamis, Jumat diatur menjadi dibagi 3. 8, 8, 9. Iya. Iya, kita cukupkan ya bun ya rapat virtual ini. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung ya bun ya di sekolah. Iya Bunda Afia. Ya. Masih ada pembelajaran ya Bun?
untuk hari ini ada dari PPI ya. Tadinya mau saya sampaikan pelajaran tematik nih Bun. Abis ini kan jam 10 pelajaran tematik. Kebetulan saya ini diberi amanah menjadi koordinator guru ya Bun ya. Jadi saya diharuskan membuat ini jadwal nanti tatap muka dan daring. Jadi harus beres hari ini untuk pemberkasannya agar nanti hari Senin itu tuh berkasnya sudah beres ya Bun ya. Jadi saya mohon izin hari ini saya tidak bisa menyampaikan untuk pelajaran tematik ya Bun. Untuk kondisi kelas juga saya nanti mau mendesain kelas agar jarak antar siswanya juga sesuai dengan protokol dan menyiapkan hand sanitizer dan segala macam untuk hari Senin Bun. Iya, jadi mohon izin hari ini saya tidak mengajar tematik dulu ya Bun ya. Jadi nanti akan diwakilkan oleh PPI. PPI-nya Gumit juga ya? Tahu nih PPI mau Gumit. Mau ngambil baju, iya Bun. PPI ini nih katanya hanya memberikan tugas ya Bun. Iya, PPI ya. Iya, tugas Bunda katanya. Pembelajaran. Iya. Oh, baik. Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, sudah ya Bun ya sepertinya ya. Semuanya semoga sudah jelas dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan menyusul bisa ditanyakan langsung kepada saya ataupun PPI ya Bun ya. Oke. Saya cukupkan, saya serahkan kembali kepada MC yaitu Pak PI. Alhamdulillah sosialisasi pelajaran tatap muka, perencanaan pelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan nanti depan selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada ayah bunda semuanya. Mangga boleh keluar Gumit. Iya, pamit ya Bunda. Dadah, Kak Endro.